Warta Berita. Ahli Hukum Tata Negara dan pengamat hukum Rafli Harun mengomentari kabar hengkangnya Sandiaga Salahuddin Uno dari Partai Gerindra ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia menilai, Sandiaga tak punya kans untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Kalau dia di Gerindra, sepertinya peluang itu terputus atau tertutup karena Gerindra tak pernah ada mekanisme demokratis. Kemudian menyatakan calon presidennya adalah Prabowo Subianto sebagai ketua umum dan itu sudah sejak tahun 2009, ujarnya dikutip dari channel YouTube Rafli Harun, Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022. Kalau dia di Gerindra, sepertinya peluang itu terputus atau tertutup karena Gerindra tak pernah ada mekanisme demokratis. Kemudian menyatakan calon presidennya adalah Prabowo Subianto sebagai ketua umum dan itu sudah sejak tahun 2009, ujarnya dikutip dari channel YouTube Rafli Harun, Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022. Bagi Sandiaga Uno yang sudah berlaga di Pilpres 2019 lalu, kata dia, dan mungkin juga ingin bertarung kembali di 2024, tidak ada cara lain kecuali melakukan manuver. Salah satu manuvernya itu adalah pindah ke PPP. Diketahui, PPP adalah anggota dari KIP yang sampai sekarang masih abu-abu soal siapa yang akan ditunjuk sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Besar dugaan istana menginginkan seperti yang saya duga adalah duet Ganjar Pranowo dan Sandiaga Salahuddin Uno di satu sisi, lalu duet Prabowo Subianto dan Erick Thohir di sisi yang lain. Itulah kira-kira endorsemen istana. Namun, kita tahu bahwa untuk memajukan Ganjar itu maju mundur karena belum jelas sikap Megawati Soekarnoputri, terangnya. Sebelumnya, Rafli Harun mengatakan, rezim yang berkuasa saat ini telah menyusun agenda agar Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Upaya awalnya adalah dengan menarik Partai Amanat Nasional (PAN) keluar dari oposisi dan masuk ke lingkar kekuasaan. Diketahui, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Menteri Perdagangan. Dengan masuknya PAN ke lingkar kekuasaan, hanya tersisa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat di pihak oposisi. Jumlah suara kedua partai itu di parlemen kurang dari 20% hingga tak bisa mencalonkan presiden. Partai Nasdem pun merangkul dua partai itu dan memunculkan sosok Anies Baswedan sebagai calon presiden. Hal itu tentu membuat rezim yang berkuasa saat ini meradang. Ini hal yang menurut saya, politik yak penuh trik. Padahal kita tahu, istana memang tidak happy dengan Anies Baswedan karena Anies adalah tokoh yang dianggap bisa mengubah rezim hari ini, kata Rafli Harun. Mereka menginginkan rezim itu tidak berubah. Kalau yang menang Ganjar Pranowo, betul-betul pelanjutan. Kalau yang menang Prabowo Subianto, mungkin juga lebih mau berkompromi dengan rezim hari ini, lanjutnya.